Halo sahabat anggrek, sahabat alam Nusantara, sahabat anggrek Nusantara. Berjumpa kembali bersama saya dalam edisi mereview anggrek, jenis-jenis anggrek yang ada di Kalimantan Barat. Salah satunya adalah Bulbophyllum becari. Bulbophyllum becari yang dikenal di pasaran dengan nama anggrek kuping gajah atau bulbo kuping gajah. Ini ditemukan di hampir seluruh Kalimantan ya, di Kalimantan Barat, pokoknya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Timur, Utara dan Selatan. Jadi ya, penampakan dari Bulbophyllum becari. Bulbophyllum becari dia tumbuhnya merambat ya, merambat dengan memiliki bulb yang kecil. Ini bulb yang kecil tidak sebanding dengan daunnya. Contohnya ini bulbnya, bulb dari daun yang sudah mati. Ini berbanding terbalik dengan dari lebar daunnya. Lebar daunnya bisa mencapai 27 cm atau bahkan ada yang mencapai 30 cm kalau di alam ya. Ini yang di tempat saya daunnya paling besar ada 20 cm, ini dia 20 cm daunnya untuk Bulbophyllum becari. Ini dia tipe pertumbuhan tadi, merambat atau semi merambat karena memiliki panjang ruas antar buku bisa mencapai 20 cm tergantung kondisi di alamnya. Sebenarnya untuk Bulbophyllum becari lebih cocok ditanam di tiang kayu atau pipa paralon yang dibungkus dengan lumut. Tetapi di sini saya coba menggunakan pot, jadi pot gantung. Jadi maka bentuk dari tunasnya seperti ini. Jadi kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kita modifikasi dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Kalau saya melihat sih lebih cocok di pot gantung, tapi tergantung dari sahabat alam semua, apakah mau ditanam di pot gantung atau di tiang kayu. Kalau di pot gantung, pada saat dia berbunga dia akan muncul dari samping ketiak daun seperti ini. Jadi bunganya nanti akan bergantung ke sini. Dia berbentuk tandan, bunganya bertandan. Kemudian di tandannya itu akan muncul bunga-bunga kecil seukuran 1 cm. Ini muncul tunas baru, tunas dari daun Bulbophyllum becari. Baik, jangan lupa sebelum lanjut ke liputan berikutnya, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe ya sahabat, biar dapat pemberitahuan dari liputan-liputan berikutnya tentang tanaman, baik itu anggrek atau hoya. Ini dia Bulbophyllum becari. Cara budidayanya sangat mudah ya sahabat. Di sini saya menggunakan potongan sabut kelapa. Saya potong dadu. Ukurannya menyesuaikan dengan pot atau sesuai dengan keinginan kita. Minimal dia 2 cm potongannya. Lebarnya menyesuaikan, panjangnya menyesuaikan ya sahabat. Ini kalau ini masih ada gulma, kalau ada gulma silakan dibuang, cabut gulmanya ini. Ini kebetulan agak basah karena tadi malam itu hujan deras. Ini kita lihat yang daunnya lebar. Ini dia penampakan dari atas.
di Bulbopilum becari atau anggrek kuping gajah. Ini endemik Kalimantan ya sahabat, karena Kalimantan menyimpan ribuan flora khususnya dari genus Bulbopilum. Ya, seperti ini. Kemudian banyaknya bulb berdaun disesuaikan dengan keinginan sahabat, sesuaikan dengan kondisi pot dan lokasi yang tersedia atau space yang tersedia. Kalau ingin memperbanyaknya bisa dipotong di sini. Potong seperti kebanyakan jenis bulbo, dia akan punya potensi tumbuh dua tunas dari kiri kanan, bisa tumbuh, punya potensi itu tumbuh dua tunas untuk kebanyakan jenis bulbo ya. Seperti ini contohnya, ini telah saya potong untuk perbanyakan, kemudian ini saya sisakan satu karena kalau tidak dipotong akan menutup semua ke sini dia terlalu rimbun. Terlalu rimbun akan mengurangi estetika dari anggrek tersebut. Nah, seperti ini karena dia lebih ke atas makanya tidak saya potong atau belum saya perbanyak lagi, belum saya pisahkan dari indukannya. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh yang saya tanam menggunakan media kayu. Saya potong, kemudian saya tanam di media kayu, dan nanti pada saatnya akan saya pindahkan ke pot juga, atau nanti sesuaikan dengan keinginan apakah mau dipindahkan ke pot atau di kayu. Kemudian kita lihat yang saya tanam di kayu yang belum sempat saya pindahkan lagi. Nah, di sana sudah mulai kelihatan si Bulbopilum becari, si anggrek kuping gajah. Nah, ini dia. Untuk sementara saya tanam di pot kayu seperti ini ya, bukan di pot kayu, di kayu seperti ini. Ini sudah menjalar kemana-mana ini. Ini kalau kita biarkan seperti ini, sebenarnya bagus, cuman kalau kita pindahkan ke dalam pot, ini tinggal saya masukkan ke dalam pot ya. Ini dia Bulbopilum becari. Tapi sayangnya pada saat peliputan ini tidak sedang berbunga ya. Ada satu yang sudah habis masa berbunga. Bulbopilum becari seperti kebanyakan bulbo pada umumnya tidak memerlukan tempat yang maksudnya media yang lembab, karena akan mengakibatkan kerusakan pada daun dan busuk pada jaringan akar tanaman. Nah, kembali lagi. Nah, kita lihat yang berikutnya. Ini saya pisahkan dari indukan yang asli. Saya pisahkan dari indukan yang utama tadi, saya pindahkan ke pot juga. Ini kenapa daunnya ini menguning? Ini daunnya menguning karena terpapar sinar agak dengan intensitas yang agak kuat ya, jadi daunnya sedikit menguning ini. Bukan karena sakit ya, tapi terpapar sinar matahari agak padat, agak kuat, karena saya gantung di dekat dengan paranetnya. Sahabat alam, sahabat anggrek Nusantara, di lokasi saya, di koleksi saya di sini, saya memiliki koleksi jenis anggrek Bulbopilum, ada seratusan spesies dari Kalimantan Barat. Nah, pada edisi berikutnya saya akan mengulas satu persatu
eh, anggrek bulbopilum spesies Kalimantan Barat ya sahabat. Jangan lupa, kembali saya ingatkan, klik like, komen, dan subscribe ya, biar pada edisi berikutnya sahabat anggrek tidak ketinggalan tentang liputan anggrek dari Kalimantan Barat. Ya, ini dia yang ukurannya jumbo. Sahabat alam, sahabat anggrek Nusantara, kalau Anda berminat untuk mengkoleksinya, Anda bisa melakukan pemesanan langsung kepada saya. Kontak saya di 085252469245 atau kontak di akun Facebook saya Ewaldus Heni. Nanti saya akan bisa melihat koleksi-koleksi saya yang sudah saya upload di media sosial. Kemudian di Bukalapak juga ada, di e-commerce juga ada untuk pemesanan. Disilakan kalau yang berminat. Ini tergantung pemesanan ya. Kalau berminat yang potongan di sini, potongan bulb, tentu akan berbeda harga dengan yang sudah jadi seperti ini. Nah, akan berbeda harganya ya. Harganya tergantung dari size daun dan besarnya kondisi tanaman. Bulbopilum becari sendiri ditemukan di daerah hutan rawa yang agak kering, dan bisa juga di daerah dataran rendah lainnya. Di hutan dia merambat di pohon. Kadang-kadang juga ditemukan di tanah karena terjatuh dari bagian atas pohon. Dia lebih suka tumbuh di tanah dengan di atas terasah daun. Tetapi ini bukan anggrek tanah ya. Jadi kalau sahabat menemukannya tumbuh di atas tanah, di atas permukaan tanah langsung, itu karena terjatuh dari pohon inangnya. Dan kembali lagi saya ingatkan, bulbo jenis anggrek bukan parasit ya, tapi dia epipit. Dia menumpang tumbuh di pohon induknya, pohon atau pohon inangnya. Baik, demikian sahabat alam, sahabat anggrek Nusantara, untuk liputan tentang anggrek bulbopilum, tentang anggrek kuping gajah kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Jangan lupa selalu berdoa agar apa yang kita cita-citakan selalu dirahmati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sahabat anggrek.